sini saya akan menjelaskan biografi dari Albert Ellis. Albert Ellis merupakan seorang psikologi Amerika. Ellis lahir pada tanggal 27 September 1913 di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ia merupakan seorang anak sulung dari 3 bersaudara. Ia memiliki seorang ayah yang berprofesi sebagai wiraniaga yang sering melakukan perjalanan bisnis. Sedangkan ia mengatakan bahwa ibunya adalah seorang yang egois dan memiliki gangguan bipolar. Ellis mendapatkan gelar Bachelor of Arts di bidang bisnis dari City College of New York, Downtown pada tahun 1934. Lalu pada tahun 1942, Ellis mengejar gelar PhD dalam bidang psikologi klinis di Teachers College, Columbia University. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pendekatan psikoterapi REBT. REBT adalah Rational Emotive Behavioral Therapy, adalah pendekatan behavior kognitif yang menekankan pada keterkaitan antara perasaan, tingkah laku, dan pikiran. REBT berdasarkan asumsi bahwa manusia dilahirkan dengan potensi, baik dengan berpikir rasional maupun irasional. Ellis berpendapat bahwa bukan peristiwa eksternal yang menyebabkan gangguan emosional, melainkan interpretasi dan keyakinan seseorang tentang peristiwa tersebut. Tujuan dikembangkan REBT ini adalah untuk membantu klien mengidentifikasi keyakinan irasional mereka, menentangnya, dan menggantinya dengan keyakinan yang lebih rasional dan adaptif. REBT telah diteliti secara luas dan terbukti efektif dalam mengatasi berbagai masalah, termasuk depresi, kecemasan, kemarahan, gangguan stres pasca trauma atau PTSD, dan berbagai masalah emosional lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori ABC. Teori ini merupakan teori tentang kepribadian individu dari sudut pandang pendekatan rasional emotive behavior therapy atau yang biasa disebut REBT. REBT yang bertujuan membantu seseorang untuk melihat secara rasional dan logis bahwa keyakinan dan pengharapan yang salah dan tidak realistis merupakan penyebab nyata dari masalah mereka yang alami. Dari penjelasan teori ABC oleh rekan saya tadi, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, antecedent event. Antecedent event sendiri yaitu segenap peristiwa luar yang dialami oleh pemapar individu. Peristiwa terdahulu yang berupa faktor kejadian, tingkah laku atau sikap orang lain. Contohnya, ketika saya mempunyai teman, saya mempunyai konflik dan berakhir akan ada kerenggangan. Yang kedua adalah belief. Belief sendiri berisi keyakinan atau beliefs untuk verbalisasi diri atau bisik diri. Seseorang atas activating event, belief atau B, keyakinan, pandangan, nilai untuk verbalisasi diri, individu terhadap suatu peristiwa keyakinan seseorang ada 2 macam. Yang pertama, keyakinan rasional atau rational belief merupakan cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal, bijaksana, dan karena itu menjadi produktif. Yang kedua, keyakinan yang tidak rasional, irrational belief merupakan keyakinan atau sistem berpikir seseorang yang salah, tidak masuk akal, emosional, dan karena itu tidak produktif. Contohnya, saat saya sudah merenggang dengan teman saya akan berpikir untuk overthinking, saya nggak punya teman lagi, dan menjadi emosional. Untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori ABC lanjutan dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang consequence dan disputing. Consequence merupakan reaksi emosional dalam hubungannya dengan antecedent event, di mana reaksi individu itu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi. Namun, consequence ini tidak hanya disebabkan oleh antecedent event saja, tetapi juga disebabkan oleh belief, baik itu belief irrational belief atau rational belief. Nah, contohnya seperti yang rekan saya tadi bilang, kalau antecedent event itu kayak kita berantem dengan teman gitu, beliefnya kan kita jadi takut gak punya teman gitu kan. Nah, konsekuensinya itu seperti kita
sedih. Kan kalau berantem sama teman sedih. Nah, konsekuensinya itu karena jadi kita sedih, terus kita bingung, kita kok bisa marahan gitu konsekuensinya. Selanjutnya ada disputing. Disputing ini menggunakan tindakan terapeutik. Terapeutik sendiri itu metode penyembuhan yang digunakan pada teori disputing ini. Terapeutik itu untuk menjadikan irasional ke rasional. Nah, Ellis ini memberi arahan pembenaran pikiran disputing dan setelah itu muncullah kehidupan yang lebih efektif. Lalu pada disputing ini tuh dibagi menjadi 3. Yang pertama ada detecting irrational belief. Detecting irrational belief yaitu konselor menemukan keyakinan konseling yang rasional dan membantu konseling untuk menemukan keyakinan irasionalnya melalui persepsinya sendiri. Yang kedua ada discriminating irrational belief. Discriminating irrational belief ini biasanya keyakinan irasional diungkapkan dengan kata-kata seperti harus, pokoknya, atau tuntutan-tuntutan yang lain yang tidak realistik. Nah, yang terakhir, yang ketiga ada debating irrational belief. Di debating irrational belief ini ada beberapa strategi lagi yang dapat digunakan. Yang pertama ada the lecture atau mini lecture, yaitu memberikan penjelasan. Yang kedua ada Socratic debat, yaitu mengajak konseling untuk beradu argumen. Yang ketiga ada humor creativity. Humor creativity ini bisa dikasih contoh seperti kayak cerita atau metaphors atau yang lainnya. Nah, yang keempat ini, yang terakhir ada self-disclosure. Self-disclosure ini yaitu keterbukaan konselor tentang dirinya. Jadi contohnya itu kayak si konselor ini menceritakan tentang kisah hidupnya. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek new belief. Perilaku new effect adalah di mana ketika individu percaya bahwa semua orang pernah melakukan sebuah kesalahan dan individu akan membuat keputusan yang baru untuk beradaptasi dan menghindari kesalahan yang sama. Duh, gimana sih? Duduk sini aja dulu deh. Panas banget. Aku salah nggak ya tadi? Langsung aku tinggalin lagi, nggak minta maaf dulu. Tapi masa aku yang salah? Kan dia yang nggak lihat jalan juga. Samperin aja deh. Selanjutnya pandangan dari Albert Ellis. Yang pertama, alasan utama individu memikirkan hal yang berlebihan itu karena suatu kepercayaan mengenai event. Jadi bukan event itu sendiri. Yang kedua ada individu merasa terganggu secara psikologis. Itu karena individu masih memegang kepercayaan yang kaku. Yang ketiga, kesehatan psikologi akan datang jika individu berusaha untuk mengubah kepercayaan terhadap sesuatu. Menurut dari kelompok saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan teori Albert Ellis. Dan kita mulai dari kelebihan dulu, membantu mengubah keyakinan dan perilaku irasional, membantu mengubah sikap, cara berpikir, dan persepsi, dan membantu klien mengembangkan dan mencapai realisasi diri secara optimal. Dan untuk kekurangannya, sifat REBT yang sangat terstruktur sehingga mungkin tidak cocok untuk semua orang. Dan pendekatan ini berkemungkinan tidak merawat klien seideal yang semestinya, atau biasa kita bilang dengan kurang optimal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.